Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua. Di video kali ini kita akan analisa ya saham ABA ya. Ini dari segi fundamental, teknikal dan lain segalanya. Oke, kita coba cek ya. Ini untuk laporan keuangannya ya. Ini ngambilnya di sini guys ya. Di sini. Ini kalau triwulan 2 di sini atau kuartal 2 kita ini ya, ini untuk perbandingan, tapi misalnya membandingin ya tinggal nanti ini klik ini dan ini kita cari untuk kuartal 3 ya. Udah ada. Kalau untuk annualnya pada kuartal 4 nya belum keluar guys ya. Kita pakai triwulan 3. Nah, udah lah. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya guys, seperti ini. Kita cek ya untuk laporan keuangannya. Kita untuk dari segi aset tuh ini pakai year on year ya, pakai perbandingan 2020 banding 2021 ya, pakai kuartal 3. Nah, untuk asetnya itu naik ya hampir 100% ya. Kalau kemarin tuh di 201, ini sampai di 489 ya, 100% lebih naiknya ya untuk segi asetnya. Nah, kita cek liabilitasnya, pinjamannya. Nah, untuk liabilitasnya juga naik ya, naik sekitar berapa nih? Ini kalau dulu 325 miliar, ini naik ke 373 ya, sekitar 50-an lah ya, 50 miliaran lah, kurang dikit. Nah, jadi naik ya ekuitasnya, tapi nanti kita lihat ekuitasnya seperti apa. Nah, kalau untuk ekuitasnya ini udah mulai positif ya guys. Kalau kemarin tuh malah negatif ya, jadi malah kebanyakan utang. Ekuitasnya dulu apa ya, kalau kita bandingin kuartal 3 berbanding kuartal 3 di tahun 2020 berbanding 2021 ya, ini minus ya, minus. Coba kita lihat ya kuartal sebelumnya ya. Ini aku dengan perbandingan ini pakai kuartal 2 ya, tahun kemarin 2021. Ini kita cek tadi ini ya ekuitasnya ya. Iya, ekuitasnya tuh 39 guys ya. Ini 39 ya. Ini 39 dan saat ini 116 miliar ya. Jadi naik lumayan, berapa itu? Hampir 80 ya, 80. 39 kan 40 ya, sekitar 70-an lah ya, 70 miliar, lumayan tinggi juga ya. Hampir berapa nih? 100 lipat juga ya naiknya ya, naik juga. Kalau kita bandingin year on year nya tuh minus ya, ini minus. Jadi ini bagus sekali ya, dari minus berbalik ke positif ya. Kita lihat penjualannya. Nah, penjualan itu naik ya, tapi walaupun nggak banyak ya dibanding tahun lalu. Kalau tahun lalu itu di 107 ya, 107 miliar. Ini naik, kalau 2001 naik ke 117 ya, hampir 10 miliar naiknya. Cuma pokok penjualan juga naik 10 miliar ya, sama aja berarti. Bukan 10 miliar, malah 20 miliar ya pokok penjualannya. Nah, untuk laba ruginya ya, ini sebenarnya masih membukukan laba ya. Untuk labanya masih membukukan laba. Kalau dibanding tahun lalu tuh minus guys ya, minus sampai 151 miliar, dan tahun ini naik ya. Jadi kalau dibanding tahun lalu ini naik ya, hampir 220 miliar. Nah, signifikan banget. Dan ini untuk IPS nya, kalau dibanding tahun lalu IPS nya tuh minus ya, 7,12. Saat ini turun ya, minusnya dari 6,81. Tapi kita bandingkan laporan kedua, kuartal 2 nya gimana nih IPS nya.
Nah, kalau kuartal 2 nya tuh 8,56 ya, dan sekarang turun di 6,81. Lumayan lah ada penurunan guys. Jadi emang saham ini sedang memperbaiki kinerja ya. Kalau emang ini awalnya rugi dan ini mulai lah, ini udah ada labanya. Kalau kemarin rugi kan. Nah, kita pantau aja, lihat di kuartal 4 ya. Ini AB ini, karena AB ini induknya Mari guys ya. Mari itu agresif banget, dia bikin kayak platform apa ya, Noise tuh ya. Noise itu mirip kayak Spotify ya. Ya, Spotify kalau salah ya, yang podcast tuh. Nah, kita cek ya untuk ini. Jadi untuk segi fundamental untuk laporan keuangannya ini sedang sakit ya, tapi menuju sehat ya. Kalau lihat ini ya, nanti tinggal lihat di kuartal 4 nya seperti apa ya guys ya. Mudah-mudahan udah positif ya, biar nggak begitu sakit. Oke, ini untuk apa ya, kita coba lihat pegang sahamnya tuh. Pegang sahamnya tuh 57 ya, Beyond. Terus ada Peak Holding Luxembourg itu 10%, sisanya masyarakat ya. Ini nggak pure masyarakat sih, kebagi sebenarnya ya. Ini PTMHK, Gensi Marketing juga, ada TV juga ya, Cek TV lokal Jakarta, Gen FM ya, Cek FM ya, ada radio TV juga ya. Dan apa ini miliknya Pak Menteri ya, Menteri BUMN itu. Nah, ini untuk pemegang sahamnya, kita lihat nggak update saja ya. Kita lihat teknikalnya. Nah, untuk chartnya tuh ya, ini kalau support terdekat di 222 ya, tadi pas ya, mantul langsung 224 tadi ya, kurang dikit. Terus belum nyentuh ya, udah mantul, cuma saya nggak kuat bertahan ya. Tadi sempat naik ke 248 ya, cuma nggak kuat kan. Ada itu naik break di MA5, menarik sebenarnya nih. Kita pantau aja kalau mau ini, kalau mau nunggu di sini ya, dikit lagi sih di 220 apa 222 ya. Kalau mau nunggu itu supportnya ya, ada lagi support di area 170 atau 198. Nah, apa ya, kalau kita lihat cek di bandarmologinya ini, kalau untuk dari awal bulan ya, awal bulan tuh LG yang ngumpulin barang karena pegang AD275. LG emang salah satu yang dipakai ya, ini brokernya di sini emang LG dengan BK, singkat saya tuh LG dengan BK. Nah, kita coba cek lebih lanjut lagi. Kalau kita pakai 2 bulan ya, dari Maret awal, ada yang megang nggak banyak. Tadi kan ini pegang 31 ya, 3,1 miliar. Coba lihat untuk LG pegang berapa, ambil 16 miliar ya di 298. Sebenarnya ini terdiskon ya kalau kita lihat pakai bandarmologi ya. Cuma nggak tahu ini kita pakai Januari sebenarnya, kita tarik lagi sampai 21 Januari. Coba makin tinggi aja, makin tinggi ya. Ini ada PD, ada Z ya, tapi LG nggak kelihatan jual juga enggak. Kalau kita tarik dari Januari, kemungkinan di sini udah jualan ya. Kita lihat dari Februari aja, Februari awal. Nah, nggak kelihatan juga, kemungkinan masih jualan. Nah, dari Maret ya. Nah, jadi LG ngambilnya dari Maret guys ya. Waktu di sini mungkin dia jualan ya. Tuh di sini tuh. Ini udah ada barangnya LG ya di 298 ya, di
di area sini, lumayan kayak daerah sini lah ya barangnya LG. Emang dulu banyak bermain di sini ya, di EMA 200 nya ini malah jebol ya, ini supportnya EMA 200. Nah aku penasaran juga ya untuk lihat LG ya, tadi dari sini nggak kelihatan ya, di sini tanggal Februari ya, kita cek dulu, kita lihat LG sini 21, coba ya, dari kita pakai Januari, nya sih di sini pakai 20 ya, 17 deh, kita pakai situ ya. Jadi emang di sini jualan guys ya, LG dari sini jualan ya, sini jualan, kita pendekin coba ya, sampai di sini ada barang nggak LG ya, ini ketahuan kan LG pas ini jualan ya, jualan. Kita lihat LG apakah dia market makernya di sini. PDPK kelihatan sih, ya, kelihatan juga. Tapi memang punya barang banyak LG ya. Nah itu sinyal buat kita sih, bisa untuk numpang lah, numpang barang untuk LG. Jualannya nah, ini di area ini ya, dia jualannya di area 300 ke atas baru jualan, kebanyakan tadi ya lihatnya LG. Sebelumnya di area bawah ini nggak kelihatan jualan juga. Nah. Kalau lihat dari sini 8 Maret ya, cek 8 Maret. Boleh 7 Maret. Ya LG ya, LG mengambil barangnya. LG ambil barang sampai 20 ya. Ada di 287 ya barang LG, cuma kita taruh lebih jauh lagi pakai 21. Nah, lebih banyak lagi ya. Nah dari sini dia mengambil barang terus, ini turun ya, tinggal nanti ini ya support terdekat sini guys ya, di 222 atau 220 lah ya support terdekat. Nih untuk apa ya, kurang lebih seperti itu analisanya dari segi fundamental. Sedang merugi ya Mas, kalau tahunan kita tarik dari kuartal 1 sampai kuartal 3 ini Mas statusnya masih rugi. Cuma kalau kita bandingkan kuartal per kuartal ini udah mulai bagus lah ya, bukan hasilnya tadi meningkat kan, pendapatannya meningkat. Tadi yang kalau kita bandingin year on year, kalau kemarin ekuitasnya minus, sekarang udah positif ya, jadi udah ada perbaikan kinerja nih ya dari ABA. Dan untuk segi badan lagi ini kalau kita tarik ya selama hampir 1-2 bulan ya, 2 bulan itu LG ya yang pegang banyak di 300, dan aset juga, dan sobat cuan juga ada sini, dan MG. Nah, ini di sini tuh sebenarnya ada PG ya, PG belum kelihatan ya. Ini juga sering juga ya PG main di sini juga. Yang setahu saya bandel sini tuh PG, LG, iya yang sering main. BK. Nah lebih seperti itu untuk apa ya. Jadi anti terdekat sini guys ya, kalau main terdekat, kalau lewat itu kalau jebol itu ya dikasih toleransi di 212 nih, karena ini pernah jebol situ tapi langsung naik lagi nih. Nah oke. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan di komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.